Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang digelari ulul azmi. Assalamualaikum Besti, balik lagi sama aku Ningtyas, dan hari ini aku mau bahas sebuah kisah nabi lagi ya. Karena sebelumnya kisah Nabi Idris, ya berarti hari ini giliran kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang bergelar ulul azmi. Apa sih ulul azmi itu? Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi atau rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa saat menyebarkan ajaran agama Islam. Dan inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kelahiran Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya. Silsilah beliau adalah Nuh bin Lamak, bin Matusyalah, bin Hanuj, bin Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mahlayil, bin Anwasi, bin Syed, bin Adam, Abul Bashar alaihissalam. Secara umum Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang menyembah berhala dan berbuat keji, yang mengajak manusia dalam kesesatan dan kekufuran. Namun terdapat perbedaan tentang usia diangkatnya Nabi Nuh menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan pada usia 50 tahun, sebagian yang lain mengatakan pada usia 350 tahun, sebagian lagi mengatakan pada usia 480 tahun sebagaimana pendapat Ibnu Jarir. Dan ketiga pendapat itu disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beda-beda ya ini pendapatnya. Kalau menurut kalian gimana nih? Ibnu Jarir berkata pada tafsirnya, Ibnu Hamid telah meriwayatkan kepada kita, Mahran telah meriwayatkan kepada kita dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais. Beliau berkata ada sebuah kaum yang salih antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, dan mereka mempunyai pengikut yang mengikuti mereka. Ketika mereka meninggal, sebagian dari pengikut itu berkata kalau mereka yang sudah meninggal itu dibuatkan patung yang mirip dengan mereka agar kita lebih asyik beribadah ketika kita mengingat mereka. Maksudnya mengingat leluhur mereka ya ini ya. Maka para pengikut itu membuat patung, namun ketika para pengikut itu sudah meninggal dan datang generasi berikutnya, kemudian iblis menipu generasi berikutnya. Seraya berkata, apabila mereka menyembah patung tersebut dan meminta hujan, niscaya mereka akan menurunkan itu. Maka akhirnya mereka menyembah patung yang salih. Padahal kan niat awal bukan begitu ya. Maka tatkala kesesatan sudah semakin parah, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi untuk mereka agar menyadarkan mereka ke jalan yang benar, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, istri dan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam punya istri yang di sebagian menyebutnya dengan nama Emzara, yang dari perkawinan tersebut memiliki beberapa anak, diantaranya Ham, Sam, Yafats, Yam, dan Abar. Dan Yam inilah yang terkenal dengan sebutan Kan'an. Next kita bahas tentang peristiwa banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam yang sampai sekarang masih menjadi pembicaraan. Ketika Nabi Nuh sudah diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berkewajiban risalah tauhid kepada kaumnya, yaitu kaum Kan'an. Namun risalah tauhid oleh kaumnya terutama kaum pembesar dan bangsawan yang tidak ingin kedudukan mereka sama dengan kasta yang rendah, karena mayoritas pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang yang berkasta bawah. Bahkan mereka semua beradu argumentasi dengan Nabi Nuh alaihissalam, dan akhirnya mereka tetap tidak mau menerima risalah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka sampai berani menentang Nabi Nuh alaihissalam untuk memohon kepada Tuhannya azab dan siksaan kalau memang yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu benar, dan Nabi Nuh adalah benar-benar nabi yang diutus untuk mereka. Dan yang termasuk tidak percaya akan kenabian Nabi Nuh alaihissalam ini adalah istri beliau dan putranya yang bernama Kan'an. Akibat dari kerasnya mereka menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azabnya, maka Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan siksaan yang amat pedih sebagaimana yang mereka minta. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal, tapi aktivitas Nabi Nuh tersebut diejek oleh kaum karena pada waktu pembuatan itu terjadi pada musim kemarau, sehingga kaumnya menghina Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan kalau Nabi Nuh alaihissalam itu sudah gila.
Tetapi Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya terus menyelesaikan pembuatan kapal tersebut sampai rampung. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam telah dihina oleh kaumnya sedemikian rupa, tapi Nabi Nuh masih memperingatkan mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala yang berupa banjir besar agar mereka segera beriman kepada Allah. Tapi ajakan tersebut tetap tidak diterima oleh kaumnya. Akhirnya setelah selesai pembuatan kapal, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk menaiki kapal dengan berpasang-pasangan, termasuk di dalamnya binatang. Setelah seluruh pengikutnya sudah berada di kapal, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu terjadilah hal yang aneh. Musim kemarau yang begitu mendadak berubah menjadi suasana seperti musim hujan yang ditandai dengan suasana langit gelap, mendung, dan awan yang begitu pekat, Besti. Dan tak lama kemudian hujan pun dengan topan yang begitu dahsyat sehingga air laut dan gelombang yang sangat tinggi menghantam daratan disertai dengan gelegar yang memekakan telinga diiringi dengan keluarnya air dari bumi sehingga suasana hari itu betul-betul mencekam. Namun tak berapa lama kemudian air sudah naik dan semakin tinggi sehingga menutupi rumah dan bangunan lainnya. Bahkan banjir semakin tinggi hingga bukit dan gunung sudah tak nampak lagi di daratan. Daratan pada saat itu sudah berubah menjadi lautan. Sejauh mata memandang hanya air yang terlihat. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam yang sudah berada di dalam kapal masih berusaha untuk menyelamatkan istri dan anaknya Kan'an. Namun keduanya tak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh dan keduanya tenggelam dalam banjir yang besar tersebut. Menurut sebagian musafir, air naik di atas gunung yang berada di bumi sekitar 15 zira atau sekitar 9 meter. Dengan asumsi satu zira sama dengan 60 cm di atas pegunungan. Sebagian yang lain berpendapat tinggi air yang menutupi pegunungan sekitar 80 zira atau sekitar 48 meter, sehingga tidak ada satupun yang tersisa di permukaan bumi baik makhluk yang kecil maupun yang besar. Banjir itu terjadi beberapa waktu dan ketika banjir sudah mulai surut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dan kapal yang ditumpangi oleh mereka mendarat di Bukit Judi, sebuah bukit yang berada di pegunungan Ararat di wilayah Turki sekarang. Menurut sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Hikmah dari cerita hidup Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah Nabi Nuh di atas dapat kita ambil pelajaran sebagai berikut. Kebenaran akan tetap menang dan jaya walaupun ditentang siapapun dan dari manapun. Dan oleh apapun, maka jangan takut berjalan pada kebenaran karena dia adalah jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menentang kebenaran yang datang dari Allah pada akhirnya akan binasa dan hancur karena Allah sendirilah yang akan membela dan menolong kebenaran yang telah diturunkannya dengan jalannya sendiri. Kita harus tetap mengajak orang lain dalam kebaikan sesulit apapun jalan untuk ke sana karena memang kebaikan memang harus diserukan sesuai dengan kemampuan kita walaupun banyak yang menentangnya. Nah, itu tadi cerita singkatnya Nabi Nuh alaihissalam ya Besti. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari jalan hidup para nabi terdahulu agar hidup kita semakin hari semakin baik. Makasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Boleh minta subscribe dan like-nya. Semoga kalian semua selalu sehat dan dijauhkan dari hal-hal buruk. See you Besti, bye.